Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, haleluya. Salam jumpa lagi, puji Tuhan. Kembali kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita layak mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, adapun tema pada hari ini tentang perkawinan. Jadi makna perkawinan bagi orang beriman. Tema ini sungguh sangat menarik Bapak Ibu, karena bicara perkawinan. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur. Jikalau pada hari ini kembali boleh mendengar firman Tuhan, terlebih lagi bicara soal perkawinan. Biarlah Tuhan kami mengerti akan maksud Tuhan dalam sebuah perkawinan, sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam hal ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Maaf. Jadi makna perkawinan bagi orang beriman, saudaraku, tema yang sangat menarik. Sekarang kita bahas soal perkawinan terlebih dahulu. Bukankah perkawinan itu adalah kedua sejoli ataupun yang berlawanan jenis, suami laki-laki dan perempuan mengikat janji di altar Tuhan? Itu sesungguhnya perkawinan sebagai orang beriman, sudah barang tentu di altar Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kemudian apa yang harus kita kerjakan di dalam kondisi setelah berumah tangga? Nah, disinilah saudaraku mulai terjadi nilai-nilai friksi. Banyak keluhan-keluhan saudaraku setelah berumah tangga, bahwa istrinya tidak melayani dengan baik suaminya. Suaminya tidak memperhatikan dengan baik istrinya. Jadi yang muncul tuntutan-tuntutan masing-masing pihak. Dan sepertinya pasangannya itu bukan seleranya. Nah, kalau sudah begini kondisinya akan menjadi gawat Bapak Ibu. Sebab kenapa? Sebab kondisi ini bicara soal hawa nafsu. Soal nilai-nilai selera. Kalau bicara soal selera, ingat baik, hal ini bukan kondisi makanan. Iya kan? Dan bahkan lebih parah lagi, tidak cocok Pak saya dengan istri saya, atau tidak cocok Pak saya dengan suami saya. Mencari kecocokan. Dan itu lebih mendalam lagi kacaunya Bapak Ibu. Dan bisa menjurus kepada penceraian. Bukankah di Kejadian 2 ayat 18 bahwa Tuhan memberikan pasangannya itu hal yang sepadan. Bukan bicara yang cocok Bapak Ibu. Bicara cocok itu bicara soal nilai-nilai selera masing-masing. Jadi ada daya tarik-menarik salah satu sama lain, akhirnya kacau Bapak. Bisa pecah. Karena kamu harus hidup sesuai selera saya. Dan dari pihak yang satu juga demikian kondisinya. Lihat, selera dengan selera, akhirnya kacau. Iya dong. Bukan dengan hal yang sepadan. Apa itu sepadan Bapak Ibu? Sepadan kondisinya adalah sebuah nilai pengertian yang terjadi atas perbedaan-perbedaan yang ada. Saya dengan istri saya, Bapak Ibu, bukan mencari kecocokan. Saya dengan istri saya banyak tidak cocoknya, Bapak Ibu. Tetapi mencari nilai kesepadanan. Dia seperti itu, saya hormati, saya terima, saya hargai, saya kasihi. Demikian pula sebaliknya. Iya kan? Saya seperti ini, dia terima, dia kasihi, dia menghormati. Dia menghargai. Itu nilai sepadan. Sampai kapanpun laki-laki dan perempuan
tidak bisa dicari kecocokannya. Pegang baik-baik, ingat baik-baik dalam hal itu. Kalau kesepadanan pasti bisa. Iya kan? Soal perkawinan ini Bapak Ibu urusannya menjadi panjang. Sebab kita akan bawa seumur hidup. Atau salah satu dipanggil Tuhan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Nah, seringkali pula Bapak Ibu banyak orang kelimpungan dalam perkawinan Kristen ini. Terkondisikan ketidakmengertian akan sebuah perkawinan. Nah, di sini akan kita mendapatkan dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, sepadan dulu. Kita harus tahu itu. Sebab kita bertemu dengan kondisi sangat banyak perbedaan. Entah pendidikan, entah itu umur, entah itu materi, entah itu latar belakang lingkungan kita, bertemu satu rumah. Wah, itu akan menjadi gawat Bapak Ibu. Kalau kondisi kita nggak ada pegangan, nggak ada pedoman. Makanya banyak rumah tangga yang bercerai pada akhirnya. Nah, adapun dalam hal pengertian perkawinan menurut orang beriman atau makna perkawinan bagi orang beriman, yang pertama, perkawinan itu adalah beribadah Bapak Ibu. Perkawinan sama dengan beribadah kepada Tuhan. Ayatnya di Kolose 3 ayat 18, 19, saya melompat ke 23. Demikian firman Tuhan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sesungguhnya perkawinan itu adalah sebuah nilai ibadah. Ibadah sudah bertentu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari pihak istri, yaitu harus ada nilai ketundukan kepada suami. Tunduk itu melayani. Ya kan, segan kepada suami, hormat. Sebab suami itu imam Bapak Ibu. Di sini ditulis oleh Rasul Paulus yang notabene tidak menikah. Jadi sudut pandang firman Tuhan rupanya perkawinan itu adalah sebuah nilai ibadah. Tatkala istri tidak mampu tunduk kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ataupun beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak bisa dia untuk tunduk kepada suaminya. Makanya dari pihak wanita harus berlatih dulu dalam dirinya sebelum menikah, bagaimana kondisinya terhadap Tuhannya. Iya kan? Kalau terhadap Tuhannya kacau, pasti akan kacau terhadap suaminya. Kelak kalau dia menikah, itu bisa terjadi rentetannya seperti itu. Jadi istri itu ada job description, artinya tunduk kepada Tuhan. Dan dia harus tunduk kepada suami. Gak boleh nanduk Bapak Ibu. Ya, jadi camkan baik-baik. Dari pihak suami harus mengasihi Tuhan. Baru dia bisa mengasihi istrinya. Jadi kalau si pihak pria, kalau belum bisa mengasihi Tuhan, dia tidak bisa mengasihi istrinya. Itu padanannya ke situ Bapak Ibu. Jadi nilai ibadah ini harus strong, harus kuat dalam setiap individu yang mau menikah. Jadi perkawinan itu tidak didesak berdasarkan umur. Tidak didesak berdasarkan nilai-nilai sosial. Jangan sampai dinyatakan sebagai kumpul kerbau. Bukan begitu Bapak Ibu. Perkawinan itu adalah sebuah nilai ibadah. Jadi tatkala istri tidak tunduk kepada suami, akan terjadi kekacauan. Tatkala suami tidak mengasihi istrinya, akan terjadi pengkhianatan. Begitu pula nilai-nilai kepada Tuhan, automatically. Jadi ada benang merah dalam hal ini adalah beribadah. Jadi
Perkawinan Kristen adalah sama dengan beribadah kepada Tuhan. Sungguh sangat indah. Ini yang harus kita lakoni. Saya sebagai suami mengasihi istri sebagaimana saya mengasihi Tuhan. Istri saya juga tunduk kepada saya sebagaimana dia tunduk kepada Tuhan. Mungkin ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Pak, bagaimana kalau sambil berjalan? Saudara, kalau sambil berjalan, sebetulnya itu banyak resikonya. Jikalau kita tidak kuat berpegang terus dalam kondisi hal tersebut. Kadang-kadang kita lupa. Tatkala kita disinggung nilai pribadi kita oleh suami. Tatkala kita tersinggung pribadi kita oleh istri. Sebab di sini udah bermain egoisme. Iya kan? Dan padanya keluar tuntutan. Boleh Pak? Akhirnya nih. Saya sebetulnya mau tunduk kepada suami. Tapi bagaimana? Suami yang bagaimana saya harus tunduk Pak? Nah, akhirnya kan begitu toh. Akhirnya mengungkit-ungkit nilai harga diri. Iya kan? Bukan satu nilai harga mati tunduk kepada suami. Loh, bagaimana bisa Pak kalau suami saya kasar? Kalau suami saya begini begitu? Bagaimana Pak harus tunduk kepada suami? Lawanlah Pak. Nah, itu kan alasan-alasan argumentasi yang tidak bermutu. Kalau Anda tunduk sebagaimana kepada Tuhan, suami itu urusanmu. Urusan Tuhan maksud saya. Suami itu urusan Tuhan. Tuhan yang berperkara dengan dia. Sebab kita sedang taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu nilai ibadah. Tatkala kita taat melakukan apa yang Tuhan inginkan, upah kita besar Bapak Ibu. Jadi kondisinya kalau kita mau berbahagia dalam sebuah perkawinan, ini ada jobnya. Suami ada job, istri ada job. Sehingga mengesampingkan nilai-nilai egoisme dan hawa nafsu. Atau animals insting binatang. Seringkali saudaraku banyak keluhan. Dari pihak suami kah, dari pihak istri kah. Ternyata Pak, suami saya tidak sesuai selera saya. Ternyata Pak, istri saya tidak sesuai selera saya. Memang itu makanan. Memang itu nilai-nilai selera-selera yang kau makan. Bukan begitu. Perkawinan bukan untuk mengumbar hawa nafsu. Tetapi perkawinan untuk menyatakan ibadahmu kepada Tuhan. Disitulah praktek. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Perkawinan yang kedua. Satu ayat lagi dalam hal ini yang saya kasih tahu mengenai perkawinan sama dengan ibadah. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikianlah juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya. Jadi suami itu harus menghormati, mengasihi istri sebagaimana mengasihi Tuhan agar doanya jangan terhalang. Jadi dari pihak istri itu terhadap suaminya itu luar biasa. Begitu pula sebaliknya, saling menopang. Karena sudah mengikat janji, apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Covenant. Berjanji sehidup semati. Di dalam kondisi juga kepada Tuhan. Ini bicara nilai kekekalan Bapak Ibu. Jangan kau cemarkan perkawinanmu dengan nilai-nilai kenajisan. Di kitab Wahyu dikatakan, jikalau engkau bicara mencemarkan tempat tidurmu dalam kenajisan, anak-anaknya akan ku matikan. Engkau akan ku lempar ke ranjang orang sakit. Betapa kerasnya Tuhan memandang sebuah perkawinan. Apabila perkawinan itu dilakukan dengan penuh kenajisan. Jangan anggap sepele Bapak Ibu. Sangat mengerikan, bukan? Sangat mengerikan apabila kita ingin mencemari tempat tidur kita dengan kenajisan. Yang kedua, perkawinan sama dengan
berkenan kepada Tuhan. Perkawinan sama dengan berkenan kepada Tuhan. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengucap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perkawinan itu sama dengan berkenan kepada Tuhan. Jikalau kita perkawinan yang mengundang Kristus Yesus, di situ kondisinya harus Tuhan berkenan. Sebab begini Bapak Ibu, mujizat pertama terjadi itu di sebuah perkawinan. Untuk Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan. Untuk Tuhan Yesus menyatakan hal yang berkenan kepada sebuah perkawinan tersebut. Maaf. Mengapa perkawinan itu, mengapa mujizat itu, saudaraku? Bukannya orang mati bangkit yang pertama. Bukannya orang buta melihat, lebih keren. Bukannya orang lumpuh berjalan. Tetapi di perkawinan Yesus pertama kali membuat mujizat. Sudah barang tentu ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Kalau bukan kebetulan, sebagai apa Pak Pendeta? Sebagai kegenapan. Sebagai Tuhan sengaja, berarti di hadapan Tuhan perkawinan itu sangat penting untuk dia berkenan. Nah, di sini mereka kehabisan anggur, dan di sini diketahui sama Ibu Maria. Kemudian Bapak Ibu, rupanya di dalam perkawinan itu ada nilai-nilai sebagai kebiasaan. Anggur yang baik dulu keluar, baru yang kurang baik. Ini semacam tipuan. Jadi di situ Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengizinkan anggur yang kurang baik keluar. Jadi tipuan-tipuan itu tidak boleh terjadi atas nilai perkawinan. Makanya Yesus membuat mujizat air menjadi anggur, dan anggur itu yang baik selalu hadir, ada sampai usainya sebuah perkawinan. Kebanyakan kalau perkawinan oleh karena banyak tipu-tipu Bapak Ibu, di dalam hal ini nothing tulus, yang terjadi adalah penceraian. Bapak Ibu bisa digentarai dalam hal ini. Suami menikahi sang istri itu hanya pura-pura cinta. Hanya sebatas melihat tubuhnya saja, fisiklinya saja. Saat masih seksi, saat masih langsing, dia katakan, "Aku cinta kamu." Tatkala sudah istri berubah bentuk tubuhnya, terjadi nilai kebosanan. Itu tipuan. Tidak boleh terjadi. Itu Tuhan tidak berkenan. Ada anggur yang tidak baik kau akan keluarkan. Akan tipu daya. Begitu pula sang istri menikah dengan suaminya berdasarkan hanya potensi. Karena suaminya orang kaya. Tatkala suaminya bangkrut, invalid, miskin,
berkhianat. Iya kan? Matre. Banyak yang seperti ini Bapak Ibu. Padahal itu perkawinan Kristen. Perkawinan orang beribadah. Itu Tuhan tidak berkenan. Perkawinan yang sungguh-sungguh adalah munculkan nilai-nilai yang baik. Tidak boleh ada lagi kepura-puraan. Terima apa adanya terhadap suami dan terhadap istri. Dalam kondisi bagaimanapun tetap setia. Agar Tuhan tetap berkenan di dalam perkawinan kita. Sampai kita berpulang ke sorga. Puji Tuhan. Jadi tidak bisa perkawinan itu seumur jagung Bapak Ibu. Itu kondisi yang menjawab kondisi nilai-nilai perkawinan itu harus berlangsung terus, berlanjut terus Bapak Ibu. Jadi supaya Tuhan berkenan. Di dalam perkawinanlah kita mengundang kehadiran Kristus sebagai kepala keluarga. Makanya dalam perkawinan itu harus berlanjut bikin mesbah keluarga. Berdoa bersama keluarga. Imam yang memulai. Imam yang untuk di depan dalam hal ini. Jadi perkawinan Kristen itu indah luar biasa Bapak Ibu. Jangan sampai perkawinanmu membuat Tuhan tidak berkenan. Ada kepura-puraan. Banyak terjadi Bapak Ibu waktu percecokan. Sebetulnya gue kawin sama lu cuman dijodohin saja. Gue kawin sama lu cuman gue pandang lu kaya saja. Sekarang lu udah miskin. Itu terjadi banyak. Dari pihak suami juga, sebetulnya gue kawin sama lu waktu lu masih cantik. Iya kan? Sekarang gue udah bosan sama lu. Ini kan kurang ajar namanya Bapak Ibu. Ungkapan-ungkapan kurang ajar. Dia nggak memandang Yesus hadir dalam rumah tangganya. Sekali lagi saya kutip Matius 18 ayat 18. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Ayat 19. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. 2 orang sepakat, minta apa saja akan Tuhan berikan. Itu bicara nilai keluarga yang Tuhan berkenan, yang Tuhan menopang, yang Tuhan melindungi, yang Tuhan membela, yang Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Perkawinan di dalam kekristenan itu sangat indah luar biasa. Yang selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga selanjutnya adalah perkawinan sama dengan beriman. Yang terakhir. Perkawinan sama dengan beriman kepada Tuhan. Matius 2 ayat 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yang ketiga Bapak Ibu, perkawinan itu sama dengan beribadah atau beriman kepada Tuhan. Jadi perkawinan itu Bapak Ibu ada unsur eskatologi. Di sini bicara waktu Yusuf mengungsi ke Mesir. Apa Tuhan tinggalkan begitu saja? Tidak. Ada berkelanjutannya Bapak Ibu. Iya kan, ada berkelanjutannya. Yusuf sama Maria ke Mesir kan diperintah oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Sebab ada yang mau membunuh anak itu. Setelah selama 2 tahun di Mesir, iya kan, ada perintah kembali saudaraku. Nah kali ini perintahnya kepada Yusuf, bukan kepada Maria. Mengapa kepada Yusuf? Karena Yusuf itu sudah sebagai kepala rumah tangga.
Jadi di sini, saudaraku, menandai bahwa kepala rumah tangga itu ada tanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi ada nilai unsur eskatologinya ke depan, ke waktu yang kekal. Iya kan? Nah, sikap kepala rumah tangga atau sikap Yusuf yang dia lakukan, iya kan? Dia itu pertama, Bapak Ibu, Yusuf ini kondisinya adalah berperan menjaga nilai kekudusan. Imam itu, kepala rumah tangga itu harus dalam kekudusan. Sebab engkaulah yang bertanggung jawab terhadap korelasi kepada Tuhan. Tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Apa jadinya imam, kepala rumah tangga itu najis? Sudah barang tentu tidak bisa berhubungan dengan kondisi pribadi yang suci. Sebagaimana Yusuf berkali-kali berjumpa dengan Gabriel. Gabriel itu malaikat yang kudus dan suci, Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu tahu, tatkala sudah menjadi nilai keluarga, Tuhan hanya berbicara kepada imam, kepada kepala rumah tangga. Bapak Ibu bisa pelajari di Alkitab. Tuhan tidak pernah bicara kepada sang istri. Ingat waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, yang dicari siapa? Adam. Bukan yang dicari Hawa, padahal Hawa yang kondisi pertama kali berdialog dengan iblis. Hawa yang mengajak Adam memakan buah tersebut. Hawa yang adalah gara-garanya. Tapi yang dicari Adam. Adam, di mana kamu? Imam itu, saudaraku, harus dalam kekudusan Tuhan. Apa jadinya kalau Tuhan tidak berbicara lagi atas imam, atas rumah tangga, gelap rumah tangga tersebut. Makanya tatkala imamnya berkhianat atas rumah tangga itu langsung gelap, Bapak Ibu. Terjadi kekacauan juga terhadap nilai keturunannya. Karena rumah tangga, kekristenan rumah tangga kita itu adalah bicara ada eskatologinya, tidak berhenti hanya di dalam dunia ini saja. Jadi tetap harus beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, nilai tanggung jawab Yusuf adalah dia bertanggung jawab membawa keluarganya dari Mesir ke Israel. Mesir itu bicara nilai-nilai berhala. Bicara nilai-nilai poligami dan poliandri. Bicara nilai hawa nafsu. Makanya ada istilah kemesiran, Bapak Ibu. Nah, karena Yusuf ada di Mesir, Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Suruh kembali ke tanah Israel, ke leluhurnya. Itu peran kepala rumah tangga yang kedua. Demikian pula kita, Bapak Ibu. Kita dalam kondisi di dalam dunia ini yang penuh kenajisan, yang penuh berhala, yang tidak kekal, harus kembali kepada Yerusalem baru. Itu peran imam, peran kepala rumah tangga. Jadi itu nilai peran beriman. Jadi kita tatkala menikah, kemudian beranak cucu, hal ini ada bertanggung jawab adalah imam, agar anak cucumu tidak terhilang, agar diarahkan untuk kembali kepada Yerusalem baru, ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kepala rumah tangga itu tidak cukup, Bapak Ibu, dia menikah mengasih nafkah saja. Banyak sekali rumah tangga, kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab. Sehingga membiarkan anak-anaknya tidak dididik baik kepada Kristus. Anaknya mau menikah dengan siapapun dibiarkan. Dengan kepercayaan lain dibiarkan. Yang penting rukun-rukun Pak, akur-akur. Dari mana kau dapat pernyataan tersebut? Tidak bisa. Satu iman itu harga mati, Bapak Ibu. Sebab kita bertanggung jawab selama kita masih hidup, kecuali kita sudah mati. Kalau kita masih hidup, jangan biarkan keturunanmu menikah dengan orang yang tidak seiman. Sebab engkau bertanggung jawab sebagai imam untuk membawa kembali mereka ke dalam kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Jadi peran kepala rumah tangga itu memang berat. Kalau Anda tidak siap untuk itu, jangan menikah.
Dan kalau Bapak Ibu, kalau Anda sudah menikah, ingat kembali peranmu. Iya kan? Jangan sampai bilang begini, ya yang penting Pak, saya sudah kasih uang, belanja cukuplah Pak, bahkan lebih. Saya sudah, tanggung jawab saya sampai di situ. Siapa yang ngajarin Bapak Ibu? Ya toh? Peranmu sampai kau mati, itu bertanggung jawab terhadap keturunanmu. Lihat Yusuf, kata Gabriel, bawa ibunya dan anak itu ke Israel. Jadi Yusuf berperan membawa keluarganya ke tanah leluhurnya. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, kalau Yusuf mati di Mesir, Maria mati di Mesir, gimana dengan Yesus? Bagaimana dengan nilai-nilai kemesiasannya? Dengan nilai-nilai karyanya? Selesai. Nah, di sini Bapak Ibu kita berkaca atas firman ini. Tuhan juga mengajak kepada nilai kita untuk menggenapkan apa yang Tuhan inginkan atas keluarga kita. Amin Bapak Ibu, itu kepala rumah tangga yang baik. Peran yang ketiga dari Yusuf adalah menggenapi firman Tuhan yang sudah tercatat ratusan tahun. Hosea pasal 11 ayat 1, kupanggil anakku keluar dari Mesir. Ini digenapi oleh Yusuf. Iya kan? Kita ini hidup Bapak Ibu, keluarga saya hidup untuk menggenapi firman Tuhan yang sudah ratusan tahun. Digenapi di saya, di istri saya, di anak-anak saya. Itu visi misi sebuah rumah tangga Kristen. Jadi tidak cukup hanya mengumbar hawa nafsu. Dangkal sekali seringkali pengertian orang Kristen berumah tangga. Dengan pikiran-pikiran yang nekat. Kawin mawin, kawin cerai. Tidak bisa Bapak Ibu. Engkau sebagai imam harus mengerti tanggung jawabmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengetahui makna perkawinan bagi orang beriman. Tatkala kita sudah mengetahui, kita harus memahami dan kita harus melakukannya. Dan itulah nilai-nilai perkawinan Kristen. Sebab penggenapan dari firman Tuhan adalah untuk kita bukan hanya berkumpul di bumi, tetapi juga berkumpul di dalam kerajaan surga beserta keturunan kita. Ingat baik, jangan sampai keturunan kita terhilang. Ada amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu dan kita sekalian. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, kami sudah mendapatkan nilai yang sangat-sangat berharga soal perkawinan bagi orang yang beriman. Perkawinan itu sakral, suci dan kudus. Perkawinan itu lembaga yang diciptakan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Sampai kami berpulangnya masuk dalam kerajaan surga beserta keturunan kami. Sungguh amat indah dan luar biasa. Kami mengucap syukur dalam hal ini Tuhan, sehingga kami kembali diingatkan oleh firman-Mu. Biarlah setiap kami sebagai keluarga, sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab di dalamnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari sini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.